Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramadan dengan di belakang 006. Di sini saya akan membuat video tentang pemaparan tugas kerangka proposal bahasa Indonesia yang berjudul Gambaran Kesehatan Mental dan Tingkat Kecemasan pada Remaja Korban Bullying. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang penulisan. Penulisan karya tulis ilmiah ini disebut sebagai tugas akademik sekaligus upaya menambah wawasan mengenai urgensi kesehatan mental pada remaja. Permasalahan perundungan yang meningkat di sekolah menjadi alasan utama penelitian ini, mengingat dampak serius bagi kehidupan sosial dan akademik korban. Kemudian selanjutnya ada agresi dan kekuasaan, yaitu tingkatnya tindakan penyalahgunaan kekuatan oleh individu atau kelompok untuk menindas pihak yang lebih lemah. Kemudian selanjutnya intimidasi berulang, bentuk perundungan tidak hanya kekerasan fisik namun mencakup tekanan verbal dan psikologi sistematis. Di sini saya mengutip dari Rifkat dan Suharto tahun 2024. Kondisi ini menciptakan atmosfer sekolah yang tidak aman dan menghambat proses belajar korban. Rivia 2025. Kemudian selanjutnya dampak mental pada korban. Gangguan kesehatan mental. Bullying mempengaruhi stabilitas emosi secara menyeluruh. Salah satu masalah yang paling sering muncul adalah kecemasan. Remaja menjadi sangat peka terhadap penilaian sosial budaya, terutama saat mengalami penghinaan fisik atau body shaming. Kemudian dampak mental bagi korban, penurunan rasa percaya diri yang signifikan, munculnya rasa khawatir dan bisa penarikan diri dari lingkungan sosial. Kemudian manifestasi kecemasan, gangguan fungsi harian. Kecemasan korban bullying tidak hanya bersifat emosional namun berdampak pada fisik dan kognitif. Gangguan fungsi hariannya, gangguan pola istirahat dan kurang tidur, penurunan konsentrasi dan daya ingat, penurunan prestasi akademik secara drastis. Kemudian rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah gambaran kesehatan mental dan tingkat kecemasan pada remaja korban perundungan atau bullying. Tujuan umumnya menganalisis profil kesehatan secara tingkat kecemasan pada remaja yang mengalami bullying. Tujuan khusus identifikasi karakteristik bullying, distribusi kecemasan, dan dampak aktivitas sosial akademik. Kemudian selanjutnya manfaat riset keperawatan. Yang pertama, profesi menambah referensi ilmiah keperawatan jiwa terkait kesehatan mental remaja. Kemudian tenaga kesehatan, instrumen deteksi dini atau early screening bagi perawat sekolah, peneliti sebagai data dasar, baseline data untuk riset intervensi lanjutan. Dan selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori. Yang pertama ada remaja dan kesehatan mental, masa transisi kritis, yaitu fase peralihan anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Kesehatan mental adalah kesejahteraan emosional untuk menghadapi stres, menjalin hubungan, dan mengoptimalkan potensi. Kemudian selanjutnya ada kerentanan sosial. Tekanan sosial dari lingkungan sekolah menjadi faktor risiko utama terganggunya kesehatan mental di masa remaja. Kemudian ada jenis-jenis perundungan. Jenis bullying fisik, verbal, rasional, cyberbullying. Mekanisme perilaku bullying fisik, kontak fisik langsung, verbal, intimidasi lisan, relasional, pelemahan sosial, cyberbullying, platform digital. Contoh tindakannya untuk bullying fisik yaitu memukul, menendang, merusak barang. Untuk bullying verbal yaitu mengejek,
subjek, body shaming, julukan buruk, kemudian relasional, mengucilkan, menyebar gosip, isolasi. Untuk cyberbullying ada hinaan di sosmed, pesan teror elektronik. Kemudian untuk selanjutnya klasifikasi kecemasan HARS. Tingkat kecemasan berdasarkan Hamilton Anxiety Rating Scale atau HARS. Yang pertama klasifikasi ringan, fokus dan waspada meningkat, sedang, lapang, persepsi menyempit, berat, disfungsi kognitif dan fokus tunggal, panik, kehilangan kendali perilaku. Kemudian selanjutnya dinamika bullying dan cemas, stresor psikososial, perundungan berulang memicu perasaan tidak berdaya dan rendah diri. Kondisi ini berkorelasi kuat dengan meningkatnya tingkat kecemasan sosial, terutama dipicu oleh tindakan body shaming. Kemudian untuk bab 3 ada metode kuantitatif, yaitu desain deskriptif observasional dengan pendekatan cross seksional. Pengumpulan data dilakukan secara simultan dalam satu waktu tertentu. Tempat dan waktu, lokasi SMK Negeri 1 Purwokerto, waktu Mei hingga Agustus 2026, proposal sampai dengan laporan akhir. Populasi dan teknik sampling. Teknik sampling menggunakan purposive sampling, pemilihan berdasarkan pertimbangan kriteria spesifik peneliti. Populasi mencakup seluruh siswa remaja yang pernah atau sedang mengalami tindakan bullying. Kriteria inklusi korban bullying atau hasil screening mendatangkan informasi konsen kooperatif selama penelitian. Dan definisi operasional variabel kajian. Kemudian selanjutnya ada definisi operasional variabel. Variabel yang pertama ada kecemasan, bullying, karakteristik. Kemudian definisi operasional kecemasan yaitu respon psikologis akibat bullying, pengalaman perundungan responden, karakteristik, data demografi dasar. Kemudian instrumen kecemasan skala HRS, bullying always questionnaire, karakteristik, kuesioner demografi. Hasil ukur pada variabel kecemasan mencakup tidak, ringan, sedang, dan berat. Kemudian untuk bullying, fisik, verbal, relasional, cyber, karakteristik, usia, dan jenis kelamin. Kemudian etika penelitian dan penutup, autonomi, kebebasan, partisipasi tanpa paksaan, anonymity, identitas dirahasiakan atau inisial, confidentiality, data hanya untuk riset ilmiah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.